Tematik 7, kelas 4, indahnya keragaman negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Nah, sudah siap belajar? Baiklah, sebelum belajar silahkan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 1, keragaman suku, budaya, dan agama di negeriku. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Dengan materi keragaman suku, bangsa, budaya, sosial, dan budaya di Indonesia. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keberagaman. Keragaman tersebut meliputi agama, suku, ras, pekerjaan, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain-lain. Keragaman terjadi karena letak Indonesia yang strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang menjadikan Indonesia menjadi jalur perdagangan dan pelayaran dunia, yang mengakibatkan banyak sekali pedagang asing yang singgah di Indonesia, diantaranya dari Arab, India, dan Cina yang membawa kebudayaannya masing-masing, sehingga bercampur dengan kebudayaan Nusantara, sehingga Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu pulau yang jumlahnya kurang lebih ada 17.504 pulau. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sehingga muncullah keragaman suku di negara Indonesia. Faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti pantai, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Kekayaan alam yang berbeda mengakibatkan keragaman mata pencaharian, sehingga ada yang bermata pencaharian sebagai petani padi, nelayan, petani kebun, dan peternak. Nah, sekarang adalah keragaman suku di Indonesia. 1. Di Pulau Sumatera terdapat suku Gayo di Aceh, Batak Karo Sumatera Utara, Minangkabau Sumatera Barat, Anak Dalam di Jambi, Talang Mamak di Riau, Pasemah di Sumatera Selatan, dan Enggano di Bengkulu. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi di DKI Jakarta, suku Sunda dari Jawa Barat, Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ada suku Madura, Tengger, dan Osing di Jawa Timur. Di Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat terdapat suku Bali Aga di Bali, suku Sasak di NTB, dan suku Alor di NTT. Keragaman suku di Indonesia berikutnya. Di Pulau Kalimantan ada suku Tidung di Kalimantan Utara, Dayak di Kalimantan Barat, Banjar di Kalimantan Selatan, Dayak Bakumpai di Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di Pulau Sulawesi terdapat Sangihe Talaut di Sulawesi Utara, ada suku Ampama di Sulawesi Tengah, Toraja di Sulawesi Selatan, Bugis Sulawesi Tenggara, Mandar di Sulawesi Barat. Di Pulau Maluku ada suku Ambon di Maluku dan suku Seram di Maluku Utara. Di Pulau Papua terdapat suku Dani di Papua dan suku Asmat di Papua Barat. Keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah.
Nah, contohnya ada di wilayah Sumatera terdapat bahasa daerah Aceh, Batak, Melayu Jambi, Mentawai, dan Lampung. Di Jawa ada bahasa Baduy, bahasa Betawi, Jawa, dan Madura. Di Bali ada bahasa Bali. Di Nusa Tenggara terdapat bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa. Di Kalimantan ada bahasa Bahau, Kayan, dan Banjar. Di Sulawesi ada bahasa Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Baduy. Di Maluku terdapat bahasa Ambelau, Babar, dan Buru. Di Papua terdapat bahasa Asmat dan Dabu. Keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu 1. Agama Islam, kitab suci Al-Quran, hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha, tempat ibadahnya masjid. Agama Kristen dan Katolik sama, kitab sucinya Injil dan Alkitab, hari rayanya Natal dan Paskah, tempat ibadahnya gereja. Agama Hindu, kitab sucinya Veda, hari rayanya Nyepi dan Galungan, tempat ibadahnya adalah Pura. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, hari rayanya Waisak, tempat ibadahnya Wihara. Agama Konghucu, ada kitab sucinya Sisu dan Wujing, hari rayanya Imlek dan Cap Gomeh, tempat ibadahnya adalah Klenteng. Berbagai keragaman yang ada di Indonesia membuat bangsa Indonesia semakin kuat, karena sebagai warga negara, kita harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Sesuai pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang artinya, dengan bersatu, sebuah bangsa memiliki kekuatan yang kokoh untuk mewujudkan hal besar yang menjadi cita-cita bersama. Sementara dalam keadaan bercerai-berai atau berdiri sendiri, maka sebuah bangsa akan sulit mewujudkan banyak hal besar yang menjadi cita-cita bersama. Nah, demikian tadi ulasan materi IPS tema 7 subtema 1. Semoga bermanfaat untuk membantu belajar kalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.